Namaku Aruna, umurku 29 tahun. Aku bukan tipe perempuan yang percaya pada cinta instan, apalagi cinta karena paksaan. Sejak SMA, aku selalu percaya bahwa cinta itu harus lahir dari hati, bukan dari sebuah kesepakatan keluarga. Aku kerja di sebuah agensi kreatif di Jakarta. Hidupku ya standar, sibuk ngurus deadline, nongkrong bareng sahabat, dan kadang curhat di kafe sampai tengah malam. Aku pikir hidupku bakal berjalan normal aja, sampai suatu malam, Mama manggil aku ke ruang tengah. Ada yang mau Mama omongin, katanya sambil menatapku dengan ekspresi serius. Biasanya kalau Mama bilang begitu, isinya nggak jauh-jauh dari dua hal. Uang listrik yang belum kubayar, atau pernikahan. Dan tebakanku nggak salah. Aruna, Mama sama Papa sudah lama janji sama keluarga sahabat Papa. Kamu akan dijodohkan dengan putra mereka. Aku terdiam. Sekujur tubuhku rasanya kaku. Jodoh? Apa Mah dijodohkan? Tahun berapa sih ini? Suaraku refleks meninggi. Mama hanya tersenyum tenang. Kamu tahu sendiri keluarga mereka baik dan dia anaknya mapan, pekerja keras, sopan. Nama dia Raka. Nama itu asing di telingaku. Aku menolak mentah-mentah. Ma, aku nggak bisa. Aku bahkan nggak kenal dia. Aku bukan barang yang bisa ditukar begitu aja. Lagi pula, aku masih mau fokus sama karierku. Mama hanya menghela napas, lalu bilang sesuatu yang bikin aku makin gelisah. Aruna, ini bukan sekadar janji. Keluarga kita punya ikatan. Mama harap kamu bisa ngerti. Malam itu aku masuk kamar dengan perasaan campur aduk. Antara marah, bingung, dan takut. Aku nggak pernah membayangkan pernikahan bisa hadir dalam bentuk perjodohan. Sementara itu aku masih belum tahu siapa Raka. Satu-satunya hal yang ku tahu, dia akan jadi bagian dari hidupku. Entah aku mau atau tidak. Dan entah kenapa, jantungku berdegup lebih cepat hanya dengan membayangkan siapa sebenarnya pria bernama Raka itu. 3 hari kemudian, Mama mengajakku ikut makan malam di sebuah restoran keluarga. Katanya, biar kamu kenal dulu sama Raka dan keluarganya. Aku sebenarnya mau nolak, tapi nggak enak sama Papa yang kelihatan sangat serius dengan semua ini. Akhirnya aku duduk di mobil, mengenakan dress sederhana warna biru muda. Sebenarnya aku malas banget. Rasanya kayak orang yang mau ikut casting tanpa persiapan. Begitu masuk restoran, aku langsung melihat satu keluarga duduk di meja besar. Di sana ada sepasang suami istri parubaya yang terlihat ramah, dan seorang pria dengan kemeja putih rapi, duduk tenang sambil memainkan sendoknya. Itu dia, Raka. Jujur aku nggak siap. Dia terlihat jauh lebih dewasa dari perkiraanku. Wajahnya tegas, rahangnya kokoh, matanya tajam tapi teduh. Aku mendadak gugup, padahal dari awal aku udah pasang niat untuk acuh. Ini Aruna, putri kami. Papa memperkenalkan. Aku tersenyum kaku, mencoba menjaga wibawa. Tapi Raka hanya mengangguk pelan. Suaranya tenang, senang akhirnya bisa bertemu. Tapi entah kenapa aku merasa dia juga nggak antusias. Seolah-olah kami berdua sama-sama terjebak di situasi yang nggak kami inginkan. Makan malam itu berjalan penuh basa-basi. Orang tua kami heboh bercerita tentang masa lalu. Tentang janji-janji yang katanya harus ditepati. Sementara aku dan Raka hanya sibuk mencuri-curi pandang, lalu cepat-cepat mengalihkan tatapan. Sampai akhirnya, Mama Raka dengan semangat bertanya, jadi, kapan kita atur lamaran resmi? Aku hampir tersedak mendengarnya. Raka terlihat kaku. Apa nggak terlalu cepat, Bu? Tanyanya hati-hati. Jantungku berdegup lagi. Untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin dia juga sama nggak siapnya denganku. Setelah makan malam selesai, kami berjalan ke parkiran. Orang tua sibuk ngobrol, meninggalkan aku dan Raka beberapa langkah di belakang. Dia tiba-tiba berhenti, menoleh ke arahku. Aruna, aku tahu kamu juga nggak nyaman. Tapi, bisakah kita setidaknya saling mengenal dulu? Biar apapun yang terjadi nanti, kita nggak seperti orang asing. Aku menatapnya agak kaget. Dari suaranya aku bisa merasakan ketulusan. Dia nggak memaksaku, tapi juga nggak menolak keadaan. Aku nggak janji akan mudah, jawabku akhirnya. Aku bahkan masih nggak ngerti kenapa harus aku. Dia tersenyum tipis, tatapannya jujur. Percaya sama aku juga nggak ngerti kenapa harus kamu. Tapi, mungkin kita bisa cari tahu sama-sama. Untuk pertama kalinya malam itu, aku nggak bisa menolak kata-katanya. Ada sesuatu di balik sikap tenangnya. Sesuatu yang membuatku penasaran. Dan sejak saat itu, aku sadar, perjodohan ini mungkin bukan sekadar paksaan. Bisa jadi, ini adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Tapi kenyataannya, makin hari justru makin terasa aneh.
Aku masih sulit menerima kenyataan kalau hidupku sedang diarahkan ke pernikahan yang sama sekali nggak pernah kupilih. Setiap kali Mama menyebut nama Raka, jantungku memang berdegup, tapi lebih ke rasa campur aduk. Antara gugup, bingung, dan sedikit kesal. Raka sendiri, setelah malam makan malam itu, mulai mencoba mendekat. Dia sering menghubungiku lewat pesan singkat. Awalnya hanya sekadar basa-basi, sudah sampai kantor, atau jangan lupa makan siang. Biasa saja, tapi entah kenapa setiap kali notifikasinya muncul, aku selalu berhenti sejenak sebelum membalas. Masalahnya, aku merasa belum siap. Rasanya aneh, seolah aku dipaksa menaruh perasaan untuk orang yang baru ku kenal. Sampai suatu sore, aku lagi nongkrong sama sahabatku, Nadia, di kafe dekat kantor. Dia mendengarkan ceritaku sambil menyeruput es kopi. "Ren, aku tuh nggak ngerti sama kamu. Cowoknya sopan, mapan, perhatian, ganteng pula. Banyak cewek pasti rela ngantri buat jadi kamu." Aku mendengus. "Tapi Nat, aku nggak cinta. Semua ini dipaksakan. Aku takut pernikahan nanti cuma jadi formalitas tanpa perasaan." Nadia menatapku lama, lalu tersenyum nakal. "Kadang cinta itu bukan selalu datang sebelum menikah, Run. Bisa aja datang setelahnya. Siapa tahu?" Kalimat itu menggangguku sepanjang malam. Aku pulang ke rumah dengan pikiran yang bercabang. Aku mulai bertanya-tanya, apakah benar aku terlalu keras menolak keadaan? Namun keesokan harinya, muncul konflik baru. Papa tiba-tiba bilang, "Raka akan menjemputmu besok malam. Dia mau ajak kamu makan berdua, supaya kalian lebih dekat." Aku langsung terperangah. "Pa, aku ada kerjaan." "Nggak bisa." Papa menatapku serius. "Aruna, kamu nggak bisa terus menolak. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini juga tentang keluarga kita." Aku terdiam. Kata-kata Papa membuatku makin tertekan. Besok malam pun tiba, dan benar saja Raka menjemputku. Ia terlihat tenang seperti biasa, sementara aku sibuk gelisah sepanjang jalan. Kami memilih sebuah restoran Jepang yang cukup sepi. Di sana suasana malah jadi canggung. Kami hanya berbincang seadanya, tentang pekerjaan, tentang hobi, tapi aku merasa ada jarak yang sulit ditembus. Sampai akhirnya Raka menatapku serius. "Aruna, aku tahu kamu masih menolak perjodohan ini. Tapi aku nggak mau kita saling menyakiti hanya karena keadaan. Kalau kamu mau, aku janji, kita bisa jalanin ini pelan-pelan. Aku nggak akan maksa kamu buat jatuh cinta." Kalimat itu membuatku terdiam. Ada ketulusan di matanya. Tapi entah kenapa, justru ketulusan itu menimbulkan konflik baru di dalam hatiku. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Takut kalau ternyata aku benar-benar bisa jatuh cinta padanya. Perasaan itu semakin kuat sejak malam makan berdua itu. Meski kami banyak diam, entah kenapa aku merasa Raka punya sisi yang berbeda dari bayanganku. Dia bukan sekadar pria yang dijodohkan, tapi seseorang yang tahu caranya membuatku tenang dengan kata-kata sederhana. Namun di tengah kebingungan itu, sebuah kejutan datang. 2 hari kemudian, aku bertemu dengan seseorang yang tak pernah kuduga. Dimas. Ya, Dimas. Mantan kekasihku semasa kuliah. Lelaki yang dulu pernah membuatku percaya cinta sejati itu ada, sebelum akhirnya meninggalkanku tanpa penjelasan yang jelas. Kami bertemu secara kebetulan di sebuah acara kantor. Dia kini terlihat lebih dewasa, dengan senyum yang masih sama. Senyum yang dulu pernah membuatku jatuh hati. "Aruna?" Suaranya terdengar kaget, tapi hangat. Aku terdiam. Tidak tahu harus merespons apa. Jantungku berdegup keras, seperti mengingat semua memori yang sudah lama kututup rapat. Kami akhirnya berbincang sebentar. Awalnya canggung, tapi kemudian Dimas berkata, "Aku minta maaf atas semua yang dulu. Banyak hal yang nggak sempat aku jelaskan. Tapi sekarang, bolehkah aku menebusnya?" Kata-kata itu membuatku bingung. Saat aku baru mulai membuka sedikit ruang untuk menerima Raka, tiba-tiba masa lalu datang dan mengetuk pintu hati. Malamnya aku bercerita pada Nadia. Ia langsung terbelalak mendengar kabar itu. "Run, jadi sekarang ada 2 cowok? Satu calon suami dijodohkan, satu mantan yang balik lagi. Hidupmu bener-bener kayak drama Korea." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. "Nat, aku pusing. Aku bahkan belum bisa berdamai dengan perjodohan. Sekarang malah ditambah bayangan masa lalu. Dan seolah semesta ingin mempermainkanku." Beberapa hari kemudian, Raka mengajakku menghadiri acara keluarga besarnya. Aku datang dengan perasaan was-was, karena tahu kami akan tampil seperti pasangan yang dijodohkan bahagia. Tapi di sana sebuah momen mengejutkan terjadi. Saat aku berjalan menuju meja prasmanan,
Aku melihat sosok yang familiar di sudut ruangan. Dimas. Ternyata dia juga kenal dengan salah satu kerabat keluarga Raka. Dunia rasanya semakin kecil. Saat tatapan kami bertemu, aku bisa merasakan Raka yang ada di sampingku ikut memperhatikan. Wajahnya tetap tenang, tapi aku menangkap sesuatu di balik matanya. Sebuah tanda kalau dia mulai menyadari ada sesuatu antara aku dan Dimas. "Teman lama?" tanya Raka dengan suara datar. Aku tercekat. "Iya, teman lama." Dimas menyambut dengan senyum penuh makna. Dan malam itu aku tahu, konflik yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku berusaha tetap tenang, meski dalam hati berkecamuk. Raka berdiri di sampingku dengan wajah datar, sementara Dimas berdiri tak jauh dengan senyum yang membuatku semakin gugup. Situasi jadi aneh, seolah aku sedang berada di dua dunia berbeda yang tiba-tiba bertabrakan. "Kenapa kamu kelihatan tegang?" bisik Raka pelan, suaranya tetap tenang. Aku buru-buru menggeleng. "Enggak, aku cuman kaget ketemu orang yang enggak kusangka." Raka menatapku dalam, tapi tidak bertanya lebih jauh. Seakan ia tahu, jawabanku bukan sepenuhnya jujur. Sisa acara berjalan dengan suasana canggung. Aku sibuk menghindari tatapan Dimas, tapi sesekali pandangan kami tetap bertemu. Dan yang lebih membuatku panik, setiap kali itu terjadi, aku merasa ada perasaan lama yang coba muncul ke permukaan. Sepulang dari acara, Raka mengantarku pulang. Di dalam mobil hening mendominasi. Hingga akhirnya ia berkata, "Aku nggak tahu siapa dia buat kamu, tapi aku harap kamu nggak akan biarkan orang lain bikin kita makin sulit." Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Beberapa hari kemudian, Dimas menghubungiku. Ia mengajak bertemu di sebuah kafe. Awalnya aku ragu, tapi entah kenapa kakiku melangkah juga. "Run," kata Dimas sambil menatapku penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah dulu, tapi aku nggak pernah berhenti mikirin kamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Beri aku kesempatan." Aku menelan ludah. "Terlambat, Dim. Hidupku udah jauh berubah sekarang. Terlambat kalau kamu udah nikah. Tapi sekarang, kamu masih punya pilihan." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Pilihan. Kata itu terus menggema di kepalaku. Di sisi lain, Raka juga semakin sering berusaha mendekat. Ia mulai menjemputku pulang kerja, kadang membawakanku makanan, bahkan sesekali mengajakku jalan singkat hanya untuk mengobrol. Bukan obrolan romantis, tapi sederhana dan hangat, sesuatu yang tanpa sadar membuatku nyaman. Aku merasa ditarik kedua arah. Dimas dengan cinta lama yang belum sepenuhnya padam, dan Raka dengan kehangatan baru yang perlahan tumbuh. Sampai suatu malam, aku dan Raka sedang duduk di sebuah taman kota setelah makan malam sederhana. Ia menatapku dengan serius. "Aruna, aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kalau kamu terus merasa terpaksa, katakan sekarang. Aku nggak akan paksa kamu. Aku lebih rela kita berhenti di sini daripada hidup dengan pura-pura." Dadaku terasa sesak mendengar kalimat itu. Aku ingin jujur, tapi aku juga bingung dengan perasaanku sendiri. Dan di saat kebingungan itu semakin menekan, ponselku bergetar. Nama Dimas terpampang di layar dengan satu pesan singkat. "Aku tunggu kamu di tempat biasa. Malam ini tolong datang." Aku menatap layar, lalu menoleh ke arah Raka yang masih menunggu jawabanku. Hati kecilku berbisik, apapun yang kupilih, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Pesan Dimas masih terpampang di layar ponselku, membuat dadaku sesak. Aku menatap Raka yang duduk di sampingku, menunggu jawaban yang tak kunjung keluar dari mulutku. Seolah dunia memaksaku untuk memilih saat itu juga. Padahal aku sendiri belum yakin dengan apa yang kurasakan. "Aku butuh waktu," kataku pelan. Raka menatapku lama, lalu mengangguk. "Aku mengerti. Selama kamu jujur sama hatimu, itu sudah cukup buatku." Perkataan itu seharusnya melegakan, tapi justru membuatku semakin bingung. Bagaimana bisa seorang pria yang awalnya hanya perjodohan bisa begitu bijak? Sementara mantan yang dulu meninggalkanku kini kembali mengetuk pintu. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Dan akhirnya, aku memutuskan datang ke pertemuan dengan Dimas. Kami bertemu di sebuah kafe yang dulu sering kami datangi semasa kuliah. Aroma kopi yang familiar membuatku seolah kembali ke masa lalu. Dimas sudah menunggu, wajahnya penuh harap. "Terima kasih sudah datang," katanya lembut. Aku menatapnya, mencoba tegas. "Dimas, kenapa sekarang? Kenapa baru muncul setelah semua rumit begini?" Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Karena dulu aku pengecut. Aku pergi tanpa penjelasan, padahal seharusnya aku bisa jujur. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun aku sadar, hanya kamu yang bisa membuatku pulang."
Kata-katanya membuat dadaku nyeri. Bagian dari diriku ingin mempercayainya lagi, tapi bagian lain tahu ada Raka yang mulai menempati ruang hatiku tanpa kusadari. Dim, aku dijodohkan dengan seseorang. Hidupku udah beda sekarang, jawabku lirih. Tapi kamu belum menikah kan? Suaranya penuh harap. Itu artinya kamu masih bisa memilih. Jangan biarkan orang lain menentukan siapa yang berhak atas hatimu. Aku tercekat. Kalimat itu menusuk, tapi juga membuatku semakin goyah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai. Dimas mulai sering menghubungiku, mencoba hadir lagi di hidupku. Sementara Raka, tanpa banyak kata, tetap ada di sisiku dengan cara yang sederhana. Menanyakan kabar, menemaniku pulang, atau sekadar mengajakku tertawa di sela-sela kesibukan. Dan aku semakin terombang-ambing. Ada malam-malam ketika aku membayangkan bagaimana rasanya kembali bersama Dimas, lalu pagi harinya aku tersenyum sendiri mengingat perhatian kecil dari Raka. Hingga akhirnya, sebuah kejadian kecil membuatku sadar betapa dalamnya aku sudah masuk ke dalam dilema ini. Suatu sore hujan turun deras. Aku lupa bawa payung, dan saat itu ponselku mati karena kehabisan baterai. Aku hanya berdiri di depan kantor, bingung menunggu hujan reda. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan. Kaca jendela terbuka, dan di baliknya aku melihat wajah Raka. "Naik, kamu bisa sakit kalau nunggu di luar," katanya singkat. Aku masuk tanpa pikir panjang. Di dalam mobil, hangatnya udara membuatku sadar betapa lega rasanya melihat Raka muncul di saat aku butuh. Namun beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselku setelah aku mengisi daya di mobilnya. "Dari Dimas, aku di depan kantormu. Aku bawa payung, aku tunggu kamu." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku menoleh ke arah Raka yang fokus menyetir, lalu kembali menatap layar ponsel. Dan saat itu aku sadar, dua pria dengan cara berbeda, sama-sama berusaha hadir di hidupku. Tapi hanya satu yang akhirnya harus kupilih. Pertanyaan itu terus menghantuiku sepanjang malam. Aku menatap layar ponsel dengan pesan dari Dimas yang masih terbuka. Sementara di sisi lain, bayangan Raka yang tadi menjemputku di tengah hujan terus terulang di kepalaku. Dua sosok, dua cerita, dua arah yang sama-sama menarikku. Keesokan harinya, aku akhirnya memberanikan diri bicara dengan Raka. Kami duduk di sebuah kafe sederhana setelah pulang kerja. Ia menatapku tenang, seakan sudah tahu ada yang ingin kukatakan. "Raka, aku mau jujur," ucapku sambil memainkan cangkir di tanganku. "Beberapa waktu ini, aku ketemu seseorang dari masa lalu. Dimas. Dia mantan aku." Raka tidak kaget. Wajahnya tetap tenang, meski aku bisa melihat ada bayangan kecewa di matanya. "Jadi, dia yang aku lihat waktu itu," katanya pelan. Aku mengangguk. "Aku nggak minta kamu mengerti, tapi aku ingin jujur. Aku masih bingung dengan perasaanku. Aku nggak tahu arahku kemana." Raka terdiam lama, lalu tersenyum tipis. "Aku hargai kejujuranmu, Aruna. Aku bukan tipe orang yang bisa menahan seseorang dengan paksa. Kalau kamu lebih bahagia sama dia, aku rela mundur." Kalimat itu seperti hantaman keras di dadaku. Bagaimana bisa dia begitu tulus? Justru ketulusan itulah yang membuatku semakin sulit menentukan hati. Beberapa hari kemudian, Dimas mengajakku bertemu lagi. Kali ini lebih serius. Kami duduk di sebuah restoran kecil, dan tanpa basa-basi ia berkata, "Run, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku janji, aku akan perbaiki semua." Aku menatapnya, mencoba menemukan keyakinan di balik ucapannya. Tapi sebelum sempat menjawab, tiba-tiba aku sadar, Raka juga ada di pikiranku. Wajahnya, caranya menatap, kesabarannya, semua muncul di saat yang sama. Kebingungan ini semakin berat ketika keluarga mulai mendesak. Mama dan Papa sudah mulai membicarakan tanggal lamaran dengan keluarga Raka. Aku merasa waktu semakin sempit, seolah aku harus segera menentukan pilihan. Dan puncaknya terjadi pada sebuah malam, ketika aku tanpa sengaja mendengar percakapan Raka dengan papaku di ruang tamu. "Pak, kalau Aruna memang tidak mau, saya siap menerima. Saya tidak ingin pernikahan ini jadi beban buat dia." Aku tercekat. Kata-kata itu menusuk, bukan karena dia ingin mundur, tapi karena ketulusannya terlalu besar. Aku menyadari sesuatu yang selama ini tidak mau kuakui. Aku mulai takut kehilangan Raka. Namun di saat bersamaan, Dimas terus mendesak agar aku memilihnya. Ia bahkan berkata dengan nada penuh keyakinan, "Kamu tahu hati kamu masih milik aku. Kita hanya butuh keberanian untuk melawan keadaan." Dan malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Aku tahu waktuku tidak lama.
Aku harus memilih. Apakah aku akan kembali ke masa lalu yang belum selesai, atau berani melangkah ke masa depan dengan seseorang yang mungkin sebenarnya sudah lebih dulu mencuri hatiku? Pertanyaan itu terus menempel di kepalaku seperti bayangan yang enggak mau hilang. Aku merasa terjebak di persimpangan, dan setiap langkah yang kuambil seolah salah di mata salah satu dari mereka. Hari itu Mama mendatangiku dengan wajah penuh semangat. "Aruna, keluarga Raka sudah setuju. Mereka ingin lamaran minggu depan." Mama senang sekali. Aku tercekat. "Seminggu lagi?" Rasanya semua berjalan terlalu cepat. Aku belum siap, Ma," jawabku lirih. Mama menatapku kali ini serius. "Ran, pernikahan itu bukan hanya tentang perasaan. Kadang cinta bisa tumbuh seiring waktu. Jangan menutup hatimu sebelum mencoba." Kalimat Mama membuat dadaku makin berat. Bagaimana kalau memang benar? Bagaimana kalau aku hanya takut? Sore itu aku bertemu Raka. Dia mengajakku jalan di sebuah taman kota. Meski suasana sederhana, tapi ada ketenangan aneh setiap aku bersamanya. Kami duduk di bangku taman, ditemani cahaya lampu jalan yang redup. "Aruna," katanya sambil menatap langit, "aku tahu kamu masih ragu, tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan pernah buat kamu merasa sendirian. Kalau suatu hari kamu mau buka hati, aku akan ada di situ. Tapi kalau enggak, aku tetap akan menghormati pilihanmu." Aku terdiam. Kata-kata Raka bukan rayuan manis, tapi entah kenapa jauh lebih menenangkan daripada janji besar Dimas. Namun seolah semesta ingin mempermainkanku lagi, malam itu aku menerima telepon dari Dimas. "Aku nggak bisa lihat kamu makin menjauh. Aku serius, Ron. Kalau kamu benar-benar memilih dia, katakan sekarang. Kalau tidak, aku ingin kamu datang padaku malam ini. Aku akan tunggu." Suaranya terdengar tegas, nyaris memohon. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Dua lelaki, dua arah, dua janji. Di kamar, aku berjalan mondar-mandir. Pikiranku kacau. Aku ingin berlari, tapi kemana? Akhirnya, aku keluar rumah tanpa sadar, mengikuti kata hatiku yang gelisah. Langkahku membawaku ke jalan yang bercabang, ke kanan menuju kafe tempat Dimas menunggu, ke kiri menuju rumah Raka, yang mungkin sekarang sedang duduk sendiri dengan pikirannya. Aku berdiri di persimpangan itu cukup lama. Angin malam menerpa wajahku, seolah ikut mendesak agar aku segera memilih. Jantungku berdegup kencang. Dan saat aku akhirnya mulai melangkah, aku tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Kakiku bergerak perlahan, tapi hatiku berdebar seolah sedang berlari. Aku tidak memilih jalan menuju kafe tempat Dimas menunggu. Aku justru berbelok ke arah lain, menuju rumah Raka. Entah kenapa, langkah itu terasa lebih jujur. Bukan karena aku sudah yakin 100%, tapi karena setiap kali aku mengingat cara Raka memperlakukanku, aku merasa tenang. Dan rasa tenang itu, bukankah juga bagian dari cinta? Aku sampai di depan rumahnya. Lampu teras masih menyala. Aku ragu sebentar lalu menekan bel. Tak lama, pintu terbuka, menampilkan Raka dengan wajah kaget sekaligus bingung. "Aruna, malam-malam gini, ada apa?" tanyanya. Aku menarik napas dalam. Aku nggak bisa terus-terusan kabur. Aku tahu aku masih bingung, tapi aku juga tahu satu hal. Aku nggak mau kehilangan kamu. Wajah Raka melembut. Ia menatapku dalam lalu berkata pelan, "Kamu yakin dengan pilihanmu? Karena begitu kamu bilang iya, aku akan jaga kata-kataku seumur hidup." Jantungku berdegup keras, tapi aku mengangguk. Aku yakin. Aku nggak janji semuanya akan mudah, tapi aku mau coba. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa lega. Beban yang selama ini menekan dadaku perlahan luruh. Namun tentu saja, keputusan itu tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, aku bertemu Dimas untuk membereskan semuanya. Ia sudah menunggu di kafe, wajahnya penuh harap. Begitu melihatku datang, ia tersenyum. Tapi senyum itu segera memudar saat mendengar kata-kataku. "Dim, maafkan aku. Aku nggak bisa kembali. Aku udah memilih jalan yang berbeda, dan jalan itu bukan bersamamu." Tatapan Dimas membeku. "Jadi, semua kenangan kita nggak berarti apa-apa buat kamu." Aku menelan ludah, menahan air mata. "Kenangan tetap berarti, Dim. Tapi aku belajar satu hal. Cinta bukan hanya tentang masa lalu yang indah. Cinta juga tentang siapa yang tetap bertahan di sisimu, bahkan ketika semuanya terasa berat. Dan sekarang, itu bukan kamu, hening panjang tercipta." Dimas menunduk lalu tersenyum getir. "Aku terlambat ya?" Aku hanya bisa mengangguk. Ia berdiri, lalu berkata lirih sebelum pergi. "Semoga kamu bahagia, Run. Meski bukan denganku." Air mataku jatuh begitu ia melangkah pergi. Tapi anehnya, kali ini aku tidak merasa hancur. Aku justru merasa lega,
karena akhirnya aku berani memilih. Malamnya, aku menerima pesan dari Raka. Terima kasih sudah datang padaku kemarin, aku nggak akan sia-siakan keputusanmu. Aku tersenyum kecil sambil menatap layar ponsel. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, mungkin pernikahan yang dulu terasa seperti paksaan, kini mulai berubah menjadi awal dari cinta yang sesungguhnya. Sejak hari itu, hubungan kami perlahan berubah. Raka bukan lagi hanya pria yang dijodohkan denganku, tapi mulai terasa seperti seseorang yang benar-benar ada di sisiku. Ia tidak terburu-buru, tidak menuntut, tapi dengan caranya yang sederhana, ia membuatku nyaman. Pagi-pagi ia sering mengirim pesan singkat. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Atau bahkan sesederhana, jangan lupa sarapan. Hal-hal kecil yang dulu mungkin kupandang remeh, kini justru membuatku tersenyum tanpa sadar. Suatu sore setelah jam kerja, Raka menjemputku. Kami memutuskan mampir ke sebuah taman kota, membeli es krim dari pedagang kaki lima, lalu duduk di bangku sambil bercanda. Rasanya sederhana, tapi entah kenapa hangat sekali. Aruna, katanya tiba-tiba, kamu tahu nggak? Aku sebenarnya takut kalau kamu nggak pernah bisa nerima aku. Aku menoleh kaget. Kamu takut? Padahal kamu selalu kelihatan tenang. Dia terkekeh kecil. Ya, aku belajar menahan. Tapi dalam hati, aku juga cemas. Karena dari awal, aku nggak pernah ingin jadi beban buatmu. Aku menatap wajahnya. Ada ketulusan yang begitu jelas. Dan di detik itu aku sadar, perasaan itu benar-benar mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Kami sering saling bercerita. Bahkan mulai berbagi hal-hal kecil. Aku cerita tentang mimpiku menulis buku. Ia cerita tentang pekerjaannya yang penuh tantangan. Kami belajar mengenal satu sama lain lebih dalam. Tanpa topeng, tanpa pura-pura. Namun tentu saja jalan menuju cinta tidak selalu mulus. Ada momen-momen ketika aku masih ragu, ketika bayangan masa lalu sesekali datang. Tapi setiap kali itu terjadi, Raka tidak pernah memaksa. Yuhnya berkata, kalau kamu capek, aku di sini. Kalau kamu ragu, aku juga di sini. Aku nggak akan pergi. Kalimat sederhana, tapi terasa begitu kuat. Malam itu aku duduk di meja kerja, menatap catatan harian yang sudah lama tidak kugunakan. Aku menuliskan satu kalimat besar di halaman baru. Aku tidak lagi sendiri. Aku punya seseorang yang mau berjalan bersamaku. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Rasanya seperti beban lama akhirnya benar-benar lepas. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menutup buku itu dengan hati yang penuh harapan. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi benih itu sudah tertanam. Dan aku yakin, dengan waktu, benih itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih indah. Keyakinan itu makin kuat ketika keluargaku dan keluarga Raka akhirnya duduk bersama membicarakan lamaran resmi. Bedanya, kali ini aku tidak merasa dipaksa. Aku hadir bukan sebagai korban perjodohan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mau mencoba melangkah ke masa depan. Hari lamaran pun tiba. Rumah kami penuh dengan kerabat, bunga-bunga segar, dan suasana hangat yang sulit kulupakan. Aku duduk di ruang tengah dengan hati berdebar, mengenakan kebaya sederhana warna pastel. Mama menggenggam tanganku erat, matanya berbinar penuh haru. Tak lama, Raka dan keluarganya datang. Dia mengenakan batik dengan warna senada denganku, membuatnya terlihat semakin dewasa dan, entah kenapa, semakin memikat. Acara berlangsung khidmat, penuh doa dan tawa. Tapi momen yang paling membuatku tercekat adalah ketika Raka berdiri, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Dia menatapku, suaranya tenang tapi jelas terdengar oleh semua orang. Aruna, sejak awal aku gak pernah menyangka hidup akan mempertemukan kita dengan cara seperti ini. Aku tahu, perjalanan kita bukan yang paling mudah, tapi aku janji, mulai hari ini sampai seterusnya, aku akan jadi seseorang yang selalu ada di sampingmu. Jadi, maukah kamu berjalan bersamaku? Bukan hanya karena perjodohan, tapi karena pilihanmu sendiri. Ruang tamu seketika hening. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap Raka, hatiku bergetar hebat. Semua kenangan terlintas. Kebimbanganku, air mata, tawa sederhana di bangku taman, cara dia selalu sabar menungguku. Dan di detik itu, aku tahu jawabannya. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, aku menjawab, aku mau Raka. Karena sekarang, kamu bukan lagi pilihan keluargaku, kamu pilihanku. Tepuk tangan dan sorak-sorai langsung terdengar dari semua yang hadir. Mama memelukku dengan mata berkaca-kaca, sementara Papa tersenyum bangga. Raka mendekat,
menyematkan cincin di jari manisku. Senyumnya begitu tulus, seolah seluruh dunia terasa berhenti hanya untuk kami berdua. Aku menatapnya, kali ini tanpa ragu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar siap. Lamaran ini bukan akhir. Ini adalah awal baru. Awal dari perjalanan panjang yang akan kami jalani bersama, dengan cinta yang tumbuh bukan dari paksaan, melainkan dari hati yang akhirnya memilih. Beberapa bulan setelah lamaran, hari itu pun tiba. Hari yang dulu sempat kubayangkan dengan rasa takut dan penolakan, kini hadir dengan penuh ketenangan dan harapan. Hari pernikahanku. Sejak pagi rumah penuh dengan senyum dan doa. Aku duduk di depan cermin dengan kebaya pengantin, menatap pantulan diriku sendiri. Rasanya aneh, dulu aku membayangkan hari ini akan terasa seperti paksaan, tapi nyatanya, aku justru merasa damai. Mama berdiri di belakangku, merapikan hiasan di rambutku. "Kamu cantik sekali, Run," katanya dengan suara bergetar. "Mama tahu, kamu sudah memilih dengan hatimu." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Ma. Kalau bukan karena kalian, aku mungkin gak akan pernah belajar melihat sisi lain dari cinta." Tak lama aku melangkah menuju pelaminan. Di sana, Raka sudah menunggu dengan senyum yang membuatku semakin yakin. Saat pandangan kami bertemu, semua keraguan yang dulu pernah ada lenyap seketika. Ijab kabul berlangsung dengan khidmat. Suara Raka tegas tanpa keraguan sedikit pun. Dan ketika semua orang bersorak bahagia, aku tahu sebuah babak baru benar-benar dimulai. Di resepsi, banyak tamu yang datang memberi ucapan selamat. Tapi yang paling membekas bagiku adalah saat Dimas muncul di antara kerumunan. Ia tidak mendekat, hanya tersenyum dari kejauhan, lalu melambaikan tangan. Senyum itu bukan lagi penuh harap, melainkan tanda keikhlasan. Aku balas melambaikan tangan, dengan hati yang tenang. Malamnya setelah semua tamu pulang dan suasana mereda, aku duduk bersama Raka di sebuah sudut, jauh dari keramaian. Kami tertawa kecil, membicarakan betapa lelahnya hari itu, tapi juga betapa indahnya. "Aku masih nggak percaya semua ini nyata," kataku. Raka menatapku dengan tatapan hangat yang membuatku merasa aman. Aku juga, tapi yang lebih nggak percaya lagi, ternyata dari sesuatu yang dulu kita anggap paksaan, bisa tumbuh jadi perasaan seperti ini. Aku menggenggam tangannya, lalu berkata pelan, "Aku belajar satu hal, Raka. Cinta sejati bukan hanya soal siapa yang membuat kita berdebar, tapi siapa yang mau tetap tinggal ketika kita rapuh, siapa yang sabar menunggu ketika kita ragu, dan siapa yang selalu ada tanpa perlu diminta. Dan itu, kamu," wajah Raka melembut. "Kalau begitu, izinkan aku untuk selalu jadi rumahmu selamanya." Air mataku menetes, tapi kali ini penuh kebahagiaan. Aku tersenyum, menatap pria yang kini resmi menjadi suamiku. "Ya, Raka, kamu rumahku selamanya." Dan malam itu, di antara lampu-lampu redup dan tawa yang masih tersisa, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai. Bukan lagi karena janji keluarga, bukan lagi karena perjodohan, melainkan karena hati yang akhirnya benar-benar memilih.